علينا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Jamaah Masjid Nur An-Nisa Perumahan Villa Buana yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di kesempatan yang mubarakah ini Allah masih memberikan kita banyak kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, dan nikmat dimudahkannya berjumpa dengan bulan Ramadan dengan segala keutamaan di dalamnya, juga kenikmatan dimudahkannya beraktivitas ibadah di bulan Ramadan, khususnya ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kita dan nikmat kepada kita untuk menyelesaikan ibadah di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan kebaikan sampai akhir zaman. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan bulan Ramadan ini kita akan mengkaji suatu kitab yang berjudul Qawaidun Qur'aniyatun. Qawaidu al-Qur'aniyatun. Kaidah-kaidah yang berasal dari Al-Qur'an. Judul aslinya Khamsun Qaidatan Qur'aniyatan fin Nafsi wal Haya. 50 kaidah yang bersumber dari Al-Qur'an di dalam jiwa dan kehidupan, yang ditulis oleh Syekh Umar bin Muqbil bin Abdullah Al-Muqbil. Beliau adalah pengajar di Universitas Al-Qasim di Saudi Arabia. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, di dalam pendahulannya beliau menyampaikan bahwasanya Al-Qur'anul Karim itu salah satu mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam Al-Qur'an, setiap bagian-bagian Al-Qur'an, huruf-hurufnya, kata-katanya, kalimat-kalimatnya pun juga mukjizat. Maka banyak para ulama menggali di dalam Al-Qur'an keistimewaan yang ada di dalamnya. Maka sungguh tidak akan pernah habis apa yang ada di dalam Al-Qur'an untuk digali. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan jawami'ul kalim. Apa jawami'ul kalim? Kalimat yang ringkas tapi syarat dengan makna. Satu hadis bisa dibawa kepada berbagai macam kondisi. Maka kata penulis, bagaimana dengan kalamnya yang memberi Nabi sallallahu alaihi wasallam jawami'ul kalim. Ya. Karena kita ketahui bahwasanya Al-Qur'an adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Yakin tidak, Pak, kalamnya Allah? Perkataannya Allah, yakin tidak? Yakin, karena itu termasuk usul dari akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Di antara dalil Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala, kalam Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa in ahadun minal musyrikin nastajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Jika salah seorang di antara mereka, orang-orang musyrikin, meminta perlindungan kepadamu wahai Muhammad, ajirhu, lindungilah dia. Ya. Fa'ajirhu, lindungilah dia, hatta yasma'a, sampai dia mendengar kalam Allah. Yang dimaksud kalam Allah di sini apa? Al-Qur'an.
Maka Allah sendiri yang mensifati Al-Quran adalah kalam Allah. Maka bagaimana dengan Al-Quran kalau seandainya hadis Nabi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jawami'ul kalim, maka lebih jawami'ul kalim lagi apa yang ada di dalam Al-Quran, kalam Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka di dalam kitab ini dijelaskan kaidah-kaidah yang ada di dalam Al-Quran, yang diambil di dalam Al-Quran, yang bisa memberikan penjelasan, yang bisa memberikan ketenangan di dalam jiwa dan kehidupan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kaidah adalah jamak dari kata qaid yang artinya adalah aslun, dasar atau pondasi, pokok-pokok. Sedangkan Qur'aniyah adalah asma'un nasab, isim yang disandarkan, kata yang disandarkan kepada Al-Quran, karena kaidah ini diambil dari Al-Quran. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka qawaidu Qur'aniyah, kaidah-kaidah yang diambil dari Al-Quran. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, bahkan di dalam bulan Ramadan ini kita dianjurkan untuk mempelajari Al-Quran. Apakah mempelajari itu hanya dengan membacanya? Jawabannya tidak. Membaca adalah salah satu bagian dari syariat yang ditekankan di dalam Al-Quran, tuntutan di dalam keimanan kita terhadap Al-Quran. Tapi di sana ada tadabbur, ada mengamalkan Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran, kata Allah, mengapa kalian tidak mau memahami Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, apakah ada di dalam hati kalian itu pengunci sehingga kalian tidak mau mentadabburi Al-Quran? Afala yatadabbaruna Al-Quran, Allah ulangi dalam ayat yang lain, mengapa kalian tidak mau mentadabburi Al-Quran? Walau kana min ghairi indillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau sungguh seandainya Al-Quran itu datang bukan dari Allah, datang dari selain Allah Subhanahu wa taala, maka kalian akan mendapati di dalam Al-Quran itu perselisihan yang banyak. Maka menunjukkan bahwasanya di dalam Al-Quran tidak ada sedikit pun perselisihan, dan hal ini menunjukkan Al-Quran itu benar-benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kemudian kita masuk di dalam Al-Qaidatul Ula, kaidah yang pertama. Kalau di dalam PDF berarti halaman 13 ya. Kaidah yang pertama, di dalam Al-Quran yang beliau Syekh Umar menjelaskan kaidah yang pertama, yakni wa qulu linnasi husna. Surat Al-Baqarah ayat 83. Jadi di antara uslub metode para ulama di dalam menentukan judul itu, terkadang judulnya itu diambil ayat Al-Quran, karena para ulama itu sangat memuliakan Al-Quran, termasuk apa yang ada di dalamnya berupa kalimatnya. Maka terkadang judul itu seperti dalam kitab Tauhid, itu kan judul-judul berasal dari ayat-ayat, dari hadis-hadis Nabi. Ya, karena untuk memuliakan kalam Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena tidak ada yang lebih baik daripada kalamnya Allah. Tidak ada yang lebih benar melainkan kalam Allah. Ya, termasuk di dalam memberikan judul di dalam sebuah pembahasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man asdaqu minallahi qilan." Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa man asdaqu minallahi hadisan." Tidak ada yang lebih benar, tidak ada yang lebih baik daripada perkataan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah.
Apa tadi kaidah yang pertama? Wa qulu linnasi husna. Apa artinya? Dan katakanlah kepada manusia perkataan yang baik. Ya, Al-Quran itu mengajarkan kita untuk menjaga lisan agar berucap, berkata dengan perkataan yang baik. Wal insanu madaniyun bitab'ihi kama yuqal. Manusia itu adalah makhluk sosial dengan tabiatnya sebagaimana dikatakan. Faqasratu ta'amulatil yaumiyati tahtimu alaihil ihtikaka bitawaifa minan nas. Banyaknya hubungan sehari-hari di antara mereka manusia mengharuskan untuk bersentuhan dengan berbagai macam manusia. Mukhtalifil afham wal akhlaq, ya, bermacam-macam pemahaman dan akhlak. Yasma'ul hasan wa ghairah, terkadang mendengar yang baik dan terkadang mendengar yang buruk. Wa yara ma yastathiruh, dan terkadang dia melihat sesuatu yang membangkitkan reaksi dirinya. Fata'ti hadhil qaidatu litadbita ala qatahu al-lafdiyah. Maka kaidah ini datang, ya, di dalam Al-Qur'an untuk mengatur bagaimana kita berhubungan secara lafdiyah, secara lisan. Innaha qaidatun takarrara dzikruha fil Qur'an. Sesungguhnya kaidah ini disebutkan berulang-ulang di dalam Al-Qur'an. Banyak sekali kaidah ini. Ya. Fi aksara min maudi, di dalam banyak tempat dari Al-Qur'an, imma sarahatan aw dhamnan. Terkadang perintahnya itu bersifat sharih, jelas, tidak usah ditafsir-tafsirkan, mudah untuk dipahami, terkadang dhamnan, terkadang tersirat. Faminal mawadi'il lati tuwafiqu hadzal lafdh takriban, di antara tempat di dalam Al-Qur'an yang kaidah ini juga datang takriban, yang sama, hampir sama di dalam perintah di dalam kaidah ini adalah qauluhu ta'ala wa kullu ibadi yaqulul lati hiya asan. Surat Al-Isra ayat 53. yakni firman Allah Ta'ala, dan katakanlah kepada hamba-hambaku yaqulul lati hiya asan, agar mereka berkata dengan perkataan yang paling baik. Ya. Sama tidak perintahnya Pak di dalam surat Al-Isra ini dengan surat Al-Baqarah? Ya, sama perintahnya berkata dengan perkataan yang baik. Bahkan lebih ditegaskan lagi, tidak hanya baik, ahsan, bentuk dari af'alu tafdil, paling baik. Ya. Kalau kita bisa memilih-milih kata-kata, maka pilihlah Pak kata-kata yang paling baik. Wa qaribun min dzalika, dan dekat dari makna perintah tersebut, amruhu subhanahu, perintahnya Allah subhanahu bimujadalati ahlil kitab, ya, dengan berdebat pada ahlul kitab billati hiya ahsan, dengan perkara yang paling baik. Faqala subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tujadilu ahlal kitab, janganlah kalian berdebat dengan ahlul kitab, illa billati hiya ahsan, kecuali dengan perkara yang, dengan ucapan yang paling baik. Ya, dengan ahli kitab saja diperintahkan dengan perkataan yang paling baik. Bagaimana dengan saudara seiman? Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ilal ladzina zalamu minhum, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, terkadang sesama muslim itu berbicaranya sudah tidak baik, ya. Sesama muslim, sesama orang ngaji, terkadang berbicaranya sudah tidak baik. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan, ya, kepada ahlul kitab berbicara, berdebat dengan mereka dengan perkataan yang paling baik, ya. Maka yang lebih lagi, ya, yang lebih lagi adalah
berkata baik kepada saudara sesama muslim. Ammal lati tuwafiqu min jihadil makna fakasiratin kama sanusiru ila ba'diha ba'da qalil. Adapun yang mencocoki dari sisi makna, ya, tidak secara sharih jelas, tapi dari sisi tersirat, dari sisi makna, maka banyak sekali, ya, kaidah ini di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana yang kami akan sebutkan, ya, sebagiannya setelah sebentar lagi. Idzan, jika demikian, ta'ammal, renungkanlah, perhatikanlah fi qoulihi ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala, wa qulu lin-nasi husna. Dan berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Ja'at fi siyaki amri bani Israil bi jumlatin minal awamir. Ayat ini datang di dalam konteks perintah kepada Bani Israel dengan sejumlah dari perintah-perintah. Ya, di antaranya mentauhidkan Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua, orang miskin, ya. Nah, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 83. Wa hiya fi suratin madaniyah, dan dia adalah surat madaniyah. Wa hiya suratul Baqarah, dan dia adalah surat Al-Baqarah. Wa qala qabla dzalika fi suratil Makkiyah, dan Allah berfirman sebelum hal itu di dalam surat Makkiyah. Wa hiya suratul Isra, dan dia adalah surat Al-Isra. Amran amman, memerintahkan dengan perintah yang umum. Wa kullu ibadi yaqulu allati hiya ahsan, dan katakanlah kepada hamba-hambaku agar mereka berkata dengan perkataan yang paling baik, ya. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berkata kepada Bani Israel, kepada ahlul kitab dengan perkataan yang baik, maka Allah memerintahkan secara umum untuk berkata kepada manusia dengan perintah yang sama, yakni berkata dengan perkataan yang baik. Idzan fanahnu amama awamira muhkamat wala yustasna minha syai'un illa fi halim mujadalati ahlil kitab kama sabaqa. Idzan, jika demikian, maka kita di hadapan perintah-perintah yang jelas, tidak ada yang mengecualikan sedikit pun kecuali di dalam mendebat ahlul kitab sebagaimana yang telah berlalu, ya. Jadi berkata yang baik kepada ahlul kitab. Illa, apa ya tadi sebelumnya? Illal ladzina zalamu minhum, kecuali orang-orang yang zalim dari mereka. Ya, orang-orang yang mendolimi diri mereka sendiri, orang-orang yang ngeyel. Di ahlul kitab itu, ya, salah satu karakternya adalah orang-orang yang ngeyel. Sudah didatangkan hujah, sudah didatangkan bukti mukjizat, mereka masih menganggap nabi itu bukan seorang nabi. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Wa minal lataifi ma'a hadhil ayah, di antara kelembutan-kelembutan dari ayat ini, wa qulu lin-nasi husna, anna hunaka qira'atan ukhra, di sana ada bacaan dari riwayat yang lain, yakni wa qulu lin-nasi hasanan. Jadi selain dibaca wa qulu lin-nasi husnan, di dalam bacaan qiraah yang lain itu juga dibaca hasanan, wa qulu lin-nasi hasanan bi fathil ha'i wasin, dengan memfathah huruf ha dan sinnya. Qala ahlul ilmi berkata, wal qaulul hasan yasmulu al hasana fi hay'ah wa fi ma'nahu. Ahlul ilmi mengatakan hasan itu mencakup baik di dalam, ya, keadaan dan di dalam maknanya. Wa fi hay'atin ayyakuna bil lutfi wal layyini awallini wa adami ghiltati wa syiddati. Di dalam keadaan ketika berkata, maka di dalam berkata itu dengan kelembutan, ya, dengan kerendahan, tidak ada sikap kasar, ya, dan tidak ada kekerasan, ya. Wa fi ma'nahu bi an yakuna khairan, dan di dalam secara makna
maka ucapannya itu mengandung kebaikan. Li'anna kulla qaulin hasanin fahuwa khairun. Karena sesungguhnya setiap perkataan yang baik maka dia adalah khair, adalah kebaikan. Wa kullu qauli khairin fahuwa hasan. Dan setiap perkataan yang khair, yang baik, maka dia adalah hasan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka kata para ahli ilmu, hasan itu, ya, kalau Allah berfirman wa qulu linnasi hasanan, dan berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik, itu mencakup keadaan ketika menyampaikan, bagaimananya, kaifiyahnya ketika menyampaikan. Yang kedua, baik dari sisi kalimatnya, ya, kalimat-kalimat yang dipilih, ya, dari sisi makna. Di hasan itu mencakup hasan fil hay'ah wa hasan fil makna. Hasan di dalam ketika bagaimana menyampaikan, ya, kepada orang itu, ya, dengan lemah lembut, ya, tidak ada kekerasan, ya, tidak ada kasar, ya. Kemudian di dalam makna itu kalimat yang dipilih adalah kalimat yang paling baik, ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, innana nahtaju ila hadhil qaidah. Sesungguhnya kita butuh kepada kaidah hadhil qaidah, kepada kaidah ini dengan banyak kebutuhan, khassatan dalam keadaan khusus, wa annana fi hayatina, ya, dalam keadaan khusus di dalam kehidupan kita. Nata'amalu ma'a asnafin mutalifatin minal basar. Kita itu berhubungan, berinteraksi dengan banyak, ya, macam ragam manusia. Fihim muslim, ada di antara mereka orang muslim, wa fihimul kafir, ada di antara mereka orang kafir, wa fihimus salihu wa talih, ada di antara mereka orang yang soleh dan ada yang toleh, orang yang buruk. Wa fihim shagir wal kabir, ada di antara mereka yang kita berinteraksi, anak kecil maupun orang dewasa. Bal nahtajuha li ta'amuli ma'a akhassin nas, bahkan kita juga butuh untuk, ya, butuh terhadap kaidah ini, wa qulu linnasi husna, bersama interaksi kita dengan orang khususnya, paling khususnya manusia dengan kita. Siapa mereka? Al-walidani, kedua orang tua. Itu lebih lagi, ya, kita memberikan, ya, perhatian di dalam perkataan kita yang baik. Wazzauji wazzaujati, suami dan istri. Wal auladi, dan anak-anak. Bal nahtaju li ta'amuli biha, bahkan kita itu butuh dengan kaidah ini di dalam berinteraksi dengannya. Ma'a man tahta aidina minal khadami wa man fi hukmihim, ya, yakni bersama orang-orang yang di bawah kekuasaan kita, anak buah kalau punya, kalau sebagai pimpinan ya anak buah kita. Kemudian kalau ada, ya, pembantu di rumah berarti pembantu kita. Maka itu termasuk orang-orang yang kita butuh menerapkan kaidah ini. Wa qulu linnasi husna. Min surati tadbiqati hadhil qaidah. Di antara bentuk penerapan kaidah ini, wa anta ayyuhal mu'min, dan engkau wahai orang beriman, idza qallabta al-Qur'an, apabila engkau, ya, membaca Al-Quran, merenungi Al-Quran, wajadta ahwalan, engkau akan mendapati keadaan-keadaan nassa 'alaihal Quran, yang Al-Quran menjelaskan secara jelas, ya, katadbikin amaliyin lihadhil qaidah, di dalam menerapkan kaidah ini. Wa qulu linnasi husna. Pamasalan, contoh penerapan kaidah ini di dalam Al-Quran, penerapan yang bersifat amali, ya, prakteknya. Kalau qulu linnasi husna itu kan perintah, ya Pak, tapi di dalam Al-Quran juga dicontohkan praktek di dalam menerapkan wa qulu linnasi husna. Di antaranya yang pertama, ta'ammal,
Ta'ammal qaulallahi ta'ala 'anil walidaini. Renungkanlah firman-Nya Allah Ta'ala tentang kedua orang tua. Wala tanharhuma wa kullahuma qaulan karima. Surat Al-Isra ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, memberikan contoh penerapan kaidah wa qulu linnasi husna yang kaitannya dengan kedua orang tua. Wala tanharhuma, ya. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, kan gitu kan? Imma yablughanna indakal kibara ahadihima aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Nah, ini lanjutannya. Wala tanharhuma. Ya, Allah itu mewajibkan kalian berbuat baik kepada kedua orang tuamu sampai di masa tuanya mereka itu ada dalam tanggunganmu bersama kamu, salah satu maupun kedua-duanya. Jangan sekali-kali berkata uffin. Ya, di perintah ini Nah, ini menunjukkan su'ul adab. Ya, buruknya adab. Su'ul qaul, buruknya perkataan kepada orang tua. Saja tidak boleh, yang menunjukkan ketidaksukaan. Nah, apalagi yang lebih dari itu, apalagi lebih dari itu apa? Wala tanharhuma. Jangan kalian tanhar apa tanhar? Berkata kasar, ya, membentak, ya, tidak boleh. Saja tidak boleh, apalagi membentak mereka, berkata kasar kepada mereka. Dan Allah memerintahkan wa kullahuma qaulan karima. Katakanlah kepada keduanya perkataan yang mulia. Ya. Innahu amrun bi adamin nahar. Sesungguhnya ayat ini adalah perintah dengan tidak bolehnya mengatakan perkataan yang kasar, ya, yang membentak kedua orang tua. Wa huwa mutadamminun li amri bididdihi. Maka ini mengandung, ya, perintah dengan kebalikannya. Wa huwal amru bil qaulil karim, yakni perintah dengan berkata yang mulia, sebagaimana lanjutan dari ayat itu. Wala tanharhuma, itu kan larangan. Kemudian Allah katakan wa kullahuma qaulan karima. Kalimat yang kedua itu adalah kebalikan dari larangan yang pertama. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini contoh penerapan amali, praktek yang Allah firmankan di dalam surat Al-Isra, ya, terhadap orang tua. Bagaimana kaidah ini harusnya dijalankan. Wa qulu linnasi husna. Yang kedua, wa kadzalika aidan fima yukhissu mukhatabatas sa'il al-muhtaj. Contoh yang kedua, dan seperti hal itu juga di dalam apa yang Allah mengkhususkan pada berkata-kata, berbicara kepada orang yang meminta, yang dia butuh. Wa amma sa'ila fala tanhar. Surat Ad-Duha ayat 10. Dan adapun orang yang meminta, maka janganlah kau menghardiknya, mencelanya, ya, membentaknya. Bal ba'dul ulama, bahkan sebagian ulama, yara umumaha fi kulli sa'il, memandang, berpendapat bahwasanya larangan ini bersifat umum di setiap orang yang meminta. Sawa'un kana sa'ilan lil mali awil lil ilmi. Sama saja apakah dia orang yang meminta bagi harta atau orang yang meminta bagi ilmu. Kalau orang yang meminta harta, ya orang-orang yang mengemis, orang yang meminta, ya. Kalau orang yang meminta ilmu berarti ya penuntut ilmu, ya, meminta ilmu kepada siapa? Gurunya. Maka gurunya pun tidak boleh berkata kasar, apalagi menghardiknya. Qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan, ai fala tasjurhu walakin tafaddal alaihi bi syai'in aw ruddahu bi qaulin jamilin.
Jangan kalian menghardiknya. Ya, peminta tadi, ya, baik yang meminta ilmu, baik yang meminta harta maupun ilmu. Akan tetapi berilah sedikit sesuatu atasnya. Atau ruddahu. Ya, engkau bisa menolaknya biqaulin jamilin, dengan perkataan yang indah. Maaf ya, tidak punya, belum mungkin, ya dengan perkataan yang baik lah ya. Mohon maaf, saya juga belum punya dan seterusnya. Bukan terus minta kerja. Yang kayak gitu tidak baik. Tidak menunjukkan akhlak yang baik seorang muslim dan tidak menunjukkan dia menerapkan kaidah Al-Qur'an wa qulu linnasi husna. Ya. Kasih, kalau nggak bisa ngasih, ucapkan dengan perkataan yang tolak dengan ucapan yang baik. Yang ketiga, contoh penerapan yang ketiga. Wa min at-tatbiqatil amaliyati li hadhil qaidatil qur'aniyah. Di antara praktek amaliyah bagi kaidah Al-Qur'an ini, wa qulu linnasi husna ma asnallahu bi ala ibadir rahman, apa yang Allah sanjung puji atas hamba-hambanya, ya, ibadur rahman, yang bergelar ibadur rahman. Ya biqaulihi, dengan firman-Nya Allah, wa idza khatabahum al-jahiluna qalu salama. Dan apabila orang-orang bodoh, ya, orang bodoh berarti orang yang tidak tahu, ya, khatabahum, mengajak berbicara kepada mereka, qalu, maka mereka mengatakan salama, ya, salama, perkataan yang selamat, perkataan yang baik. Yaqulu Ibnu Jarir rahimahullah, berkata Ibnu Jarir rahimahullah fi bayani makna hadhil ayah, menjelaskan makna ayat ini. Wa idza khatabahum al-jahiluna billah bima yakrahunahu minal qaul ajabuhum bil ma'rufi minal qauli wasadadi minal khitab. Apabila orang jahil dengan Allah, ya, orang yang berkata yang buruk itu hakikatnya itu jahil dengan Allah Subhanahu wa taala, jahil dengan perintahnya. Apabila orang yang jahil terhadap Allah mengajak berbicara kepada mereka, ibadur rahman, bima yakrahun, dengan apa yang mereka tidak suka dari ucapan mereka, maka mereka menjawab dengan perkataan yang ma'ruf dan dengan perkataan yang baik. Ya. Orang ngajak debat, ya, maka tinggalkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka orang yang berdebat, ya. Tinggalkan debat, apalagi di bulan puasa, orang lagi puasa diajak bertengkar. Bertengkar itu tidak harus jotos-jotosan. Mulut juga bisa bertengkar. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza sabbahu ahadun, apabila salah seorang mencelanya au qatalahu, atau mengejak bertengkar, maka apa perintahnya? Falyakul inni shaimun, maka katakanlah sesungguhnya aku sedang berpuasa. Ini contoh praktek di dalam hadis bagaimana menerapkan wa qulu linnasi husna, ya, di dalam tadi menghadapi orang-orang yang al-jahilun. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, itu contoh yang ketiga, bagaimana kita menghadapi orang-orang jahil dengan perkataan mereka yang buruk, maka kita, ya, berkata dengan perkataan yang baik. Wahum yaquluna dzalika la an dhafin walakin an tarafuin, maka mereka mengatakan dengan perkataan yang demikian itu bukan karena lemahnya mereka, bukan tidak punya dalil, bukan tidak punya kemampuan, walakin antarafuin, akan tetapi untuk menunjukkan tingginya akhlak. Jadi orang yang meninggalkan berbicara kepada orang bodoh itu bukan karena tidak mampu untuk menjawab atau bukan tidak punya ilmu, ya, tapi karena untuk menunjukkan akhlak yang baik, karena berdebat seperti itu termasuk akhlak yang buruk, ya. Wala an ajzin, dan tidak pula menunjukkan sesuatu yang lemahan.
sikap kelemahan, innama'an isti'la'in, hanyalah sesungguhnya itu termasuk menunjukkan akhlak yang tinggi. Wa an siyanatin li waqti wa juhdi an yunfaqu fi ma la yaliku birrajulil karim al masgulu anil muhatarati bima hu aham wa akramu arfa. Dan sikap seperti itu untuk menjaga waktunya, untuk menjaga tenaganya agar tidak habis di dalam perkara yang tidak pantas bagi seseorang yang mulia. Orang yang mulia itu tidak pantas menghabiskan waktunya, menghabiskan tenaganya meladeni orang jahil, orang yang berkata dengan perkataan yang buruk, ya, karena kejahilannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang harusnya dia disibukkan dari perkara yang lebih penting, yang lebih mulia dan yang lebih tinggi. Ya, jadi meninggalkan berkata orang-orang jahil bukan karena tadi sikap kelemahan, tapi untuk menunjukkan tingginya akhlak. Dan eman-eman waktunya mendingan saya baca Quran, mendingan saya murojaah kitab, mendingan saya melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Inna mimma yu'safu alaihi, sesungguhnya di antara perkara yang disayangkan an yaral insan, manusia banyak melihat kasrotil kharqi, banyak pelanggaran, lihadhil qaidati, bagi kaidah ini, fi waqi ummatil Quran, di dalam kenyataan orang yang mengaku cinta Al-Quran, umat yang mengaku umat Al-Quran. Wadzalika fi ahwalin kasiratin, dan hal itu banyak, ya, terjadi di dalam banyak keadaan, minha, di antaranya al-awalu in annaka tara man yubashiruna bin nasraniyati yahrisuna ala tadbiqi hadhil qaidah. Engkau melihat orang yang dia menyebarkan agama Nasrani, mereka bersemangat atas menerapkan kaidah ini. Wa qulu linnasi husna, berkata baik kepada manusia. Kalau orang yang apa namanya Pak, yang menyebarkan itu namanya apa ya? Misionaris. Nah itu kan ya nggak mungkin berkata yang buruk toh, mesti ya dengan apa namanya, iya, dengan janji-janji manis, ya, dengan perkataan yang lemah lembut, supaya orang Islam tertarik masuk agama Nasrani. Ya, itu orang Nasrani menerapkan wa qulu linnasi husna min ajli kasbin nasi ila dinihim, untuk mengajak, menarik manusia kepada agama mereka, al-mansukh bil Islam, padahal agama mereka itu telah dihapus dengan adanya Islam. Afalaisa alul Islam, maka bagaimana ahlul Islam tidak seperti itu? Ahaqqo bitadbiqi hadil qaidah, yang lebih pantas untuk menerapkan kaidah ini. Ya, min ajli kasbil khalqi ila hadad din al-azim, yang harusnya dia berlemah lembut, berkata yang baik, wa qulu linnasi husna, kepada makhluk, kepada manusia, agar mereka mau masuk kepada agama yang agung ini, agama Islam. Alladzi irtadahullah li ibadihi, yang Allah ridho kepada agama ini kepada hamba-hambanya. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Aku ridho bagi kalian Islam sebagai agama. Nah, itu di antara bentuk kenyataan bahwasanya, ya, banyak orang Islam yang masih tidak menerapkan kaidah wa qulu linnasi husna. Perkataannya itu tidak baik, bahkan naudzubillah jorok, ya, perkataan keji, ya, bahkan hewan-hewan yang keluar, naudzubillah min dzalik, ya. Maka betapa pentingnya orang Islam belajar Al-Quran dan menerapkan kaidah ini. Yang kedua, fi ta'amuli ma'al walidain. Yang kedua, bagaimana kenyataannya banyak orang Islam yang berinteraksi bersama kedua orang tuanya tidak menerapkan kaidah ini. Ya.
Wa qulu linnasi husna. Perintah umum untuk berkata baik kepada manusia. Ya. Lebih-lebih lagi kepada orang khusus, yakni kedua orang tua. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dan itu suatu kenyataan yang tidak dipungkiri. Yang ketiga, fit ta'amuli ahadi tarafail hayati zaujiyati. Yang ketiga, bagaimana banyak orang Islam yang mengaku Al-Quran sebagai kitab sucinya, yang mencintai Al-Quran, masih berinteraksi bersama salah satu dari suami istri. Suami berinteraksi kepada istri, istri berinteraksi kepada suami, tidak menerapkan kaidah wa qulu linnasi husna. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, banyak di antara seorang suami berkata kepada istrinya dengan perkataan yang kasar, yang tidak menghargai istrinya, begitu juga istri kepada suami. Maka ini menunjukkan betapa disayangkannya umat Islam masih tidak menerapkan kaidah ini. Yang keempat, arabi ma'al auladi. Bagaimana interaksi yang tidak menerapkan kaidah ini bersama anak-anak mereka. Bahkan ketika memanggil dengan panggilan yang buruk, kamu tuh memang malas, seperti itu. Kamu tuh memang bodoh. Nah, itu justru doa kepada hal yang buruk, harusnya berkata dengan perkataan yang baik. Jangan katakan kamu jangan malas. Kamu itu anak pemalas, kamu itu anak bodoh dan lain sebagainya. Tapi katakanlah dengan perkataan yang mengandung doa. Wahai anakku, kamu itu anak yang pintar. Kamu itu anak yang soleh, yang rajin sholat. Dan semisalnya ya Pak. Jadi jangan sampai mengatakan kepada anak-anak dengan perkataan yang buruk, dan itu justru doa kepada mereka. Yang kelima, ma'al imalati wal khodami. Bersama amalah, pegawai atau anak buah, wal khodami, dan pembantu. Siapa? Maghribnya jam 6 lebih 3. Ini 51. Kita selesaikan sebentar Pak. Waqad nabbahat ayatul Isra. Dalam halaman ke-16 penulis mengatakan, dan waqad nabbahat ayatul Isra, dan sungguh ayat di dalam surat Al-Isra memperingatkan ila khuturati tarki tatbiqi hadil qaidah, kepada bahaya meninggalkan penerapan kaidah ini. Faqala subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna syaitana yanzagu bainahum. Sesungguhnya syaitan menggoda, membisikkan permusuhan di antara mereka. Ini adalah lanjutan ayat di dalam surat Al-Isra ayat 53. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kulli ibadi, katakanlah kepada hamba-hambaku, yaqulul lati hiya ahsan, agar mereka berkata dengan perkataan yang paling baik. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, asyaitonu yanzagu bainahum. Syaitan itu menggoda kalian agar saling bermusuhan. Kalau salah satu berkata buruk, yang satu jawab buruk, kira-kira gimana Pak? Musuhan, bertengkar. Karena yang satu ngejek, yang satu emang nggak mau diam, pengennya balas. Akhirnya tadi banyak terjadi permusuhan. Kalau tadi meninggalkan kaidah ini. Kemudian Allah menutup dalam ayat ini, innal insana kana lil insani aduwwan mubina. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Jadi musuhnya sebenarnya adalah syaitan yang berusaha untuk
menjadikan hubungan dua orang itu tidak baik, bermusuhan, antara anak kepada orang tua, antara orang tua kepada anak, antara suami kepada istri, ya, dan lain sebagainya. Wa ala man ibtuliya bisima'i ma yakrahu, dan bagi orang yang diuji ketika mendengar sesuatu yang dia tidak suka, an yuhawila an yahtamila adzan min sam'in minhu, untuk dia berusaha menahan gangguan dari mendengar perkataan yang buruk tersebut. Wa an yakula khairan, ketika dia diuji mendengar yang tidak baik, sedang dia tahan dan dia tetap berkata dengan perkataan yang baik. Wa an yuqabilas safaha bil hilmi, dia membalas sikap bodoh dengan sikap kesabaran. Wal qaula al badi'a bil husni, dia membalas perkataan yang buruk dengan perkataan yang baik. Wa illa, dan jika tidak, kalau dia tidak bisa seperti itu, fa inna safaha warradda bil qaulir radi'i yuhsinuhu kullu ahadin. Jadi membalas kebodohan dengan kebodohan, ya, membalas perkataan buruk dengan perkataan buruk, setiap orang bisa melakukannya. Ya. Kalau sama-sama membalas keburukan itu semua orang bisa melakukannya. Tapi kalau orang yang dia beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, maka dia harus menerapkan kaidah wa qulu linnasi husna. Aftal Imam Malik rahimahullah li ba'di su'ara bima la yuwafiquhu. Pernah Imam Malik itu ditanya para penyair. Terkadang orang yang bertanya pengennya dikte agar difatwakan sesuai dengan kehendaknya, keinginannya. Nah ini enggak, Imam Malik ditanya oleh beberapa penyair, maka beliau berfatwa kepada para penyair itu dengan sesuatu yang tidak mencocoki keinginannya. Faqala, maka penyair itu berkata, ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah, ya punya Imam Malik, atadzunnul amir al-amira lam yakun ya'rifu hadzal qada alladhi qadaitahu. Apakah kamu menyangka wahai Imam Malik, al-amir, penguasa, tidak tahu dengan keputusanmu yang kau telah putuskan? Ya, ngancem. Ya, para penyair mengancam Imam Malik, ya, karena memutuskan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, para penyair. Mengancamnya sekali lagi, biasa itu. Ya, para ulama itu sering dibenturkan dengan penguasa. Ya. Qala, maka Imam Malik menjawab, bala. Ya mestinya mereka tahulah. Ya, para pemimpin, para penguasa. Qala, Imam Malik berkata, ya, para penyair berkata, inna ma arsalnaka ilaika, sesungguhnya kami mengutus kepadamu litusliha bainana, untuk mendamaikan di antara kami. Falam taf'al, tapi kamu tidak bisa melakukannya Imam Malik. Billah, demi Allah, la aqta'anna jaldaka hijaan, sungguh aku benar-benar akan memutus kulitmu. Oh, Imam Malik diancam memotong-motong kulitmu, hijaan, dalam rangka mencela. Faqala lahu Imam Malik, maka Imam Malik berkata, innama wasafta nafsaka bisafahi wad dana'ah, sesungguhnya dirimu sendiri yang mensifati kebodohan dan kerendahan. Ya, tadi berkata buruk tadi sampai mengancam beliau. Wa humal ladani la ya'jisu anhuma ayu ahadin, dan kedua perkara ini, kebodohan dan kerendahan di dalam ucapan, ya, seorang pun, ya, mana saja dari seorang pun akan bisa melakukannya. Fa in istata'ta an ta'tiyal ladhi tanqati'u dunahu ar-riqab faf'al al-karama wal muru'ah. Jika kamu mampu untuk kamu itu mendatangkan sesuatu yang leher-leher itu bisa tunduk, artinya kamu menjadi orang yang mulia, faf'al, maka lakukanlah apa itu al-karama wal muru'ah, sikap mulia dan muru'ah,
ya, budi pekerti yang baik, kehormatan yang baik. Jadi jangan ngancam-ngancam, jangan berkata yang tidak baik. Ya. Jadi seperti inilah para ulama ketika menerapkan kaidah wa qulu linnasi husnan. Ya. Tidak kemudian akhirnya berbantah-bantahan dan mengajak berdebat. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini apa yang bisa kita pelajari di dalam kitab Al-Qawaid Al-Qur'aniyah fin nafsi wal haya, dan insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang di kaidah yang selanjutnya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.